Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Nah, oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang berkomentar ya, katanya disuruh spill tentang pasir yang saya gunakan, dan untungnya saya menggunakan satu jenis pasir saja untuk semua akuarium yang saya punya ya teman-teman. Dan untuk video kali ini saya akan kasih tahu bagaimana cara mengolah pasir ini sebelum saya gunakan ya teman-teman. Lalu seperti apa pasir yang saya pakai, teman-teman bisa simak dulu video berikut ini ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah sadar pasir apa yang saya gunakan, dan untuk yang belum tahu pasir ini ya, karena mungkin akan jarang sekali yang menggunakan, kecuali ya penghobi seperti saya yang minim budget ya teman-teman. Dan pasir yang saya gunakan itu hanyalah pasir untuk bahan bangunan ya teman-teman. Tetapi saya pilih dan saya olah terlebih dahulu pasir yang saya pakai di akuarium ikan kesayangan saya semua ya teman-teman. Dan untuk cara pengolahannya nanti kita praktekkan ya, walaupun hanya sedikit, tapi setidaknya teman-teman nanti bisa gunakan cara saya ini untuk teman-teman yang ingin coba ikannya dikasih pasir yang seperti yang saya gunakan ini ya teman-teman. Dan untuk pasir ini sendiri saya tidak sarankan, karena pasir ini peruntukannya itu bukan untuk akuarium ya, tetapi masih bisa digunakan ya teman-teman. Dan untuk penghobi baru yang memiliki keterbatasan di segi modal ya teman-teman, seperti saya khususnya, nah itu bisa gunakan pasir ini untuk mulai memelihara ikan hias ya teman-teman, atau untuk memulai hobi per akuariuman ini ya. Dan untuk kedepannya bisa update ke pasir yang khusus untuk akuarium ya, tetapi walaupun tidak di-update ke pasir yang khusus akuarium, saya rasa pasir ini bagus juga ya, karena yang saya gunakan ini sudah terbukti dari beberapa tahun saya pelihara ikan hias. Saya sudah pakai dan alhamdulillahnya ketika saya tahu cara mengolah pasir ini sampai dimasukkan ke akuarium ya, atau sampai saya gunakan, semuanya tidak ada yang gagal ya teman-teman, atau membuat ikannya sakit apalagi sampai mati ya, kecuali sebelum saya tahu cara yang akan saya praktekkan di video kali ini ya teman-teman. Dan di sebelum-sebelumnya saya juga salah penanganan, salah cara ya untuk membersihkannya dulu ataupun mengolah pasir ini sampai masuk ke akuarium ya. Nah, alhasil ikan saya lumayan banyak yang menjadi korban dari penggunaan pasir ini ya, karena salah penanganan. Dan ketika saya sudah tahu semua kegagalan itu jadi pembelajaran, saya jadi bisa mengolah pasir ini untuk diaplikasikan ke akuarium ya teman-teman.
Dan seperti apa cara saya, langsung saja saya akan praktekkan. Teman-teman silakan simak sampai akhir ya. Nah, oke teman-teman, ini dia ya pasirnya. Dan kenapa saya bilang ini untuk kaum seperti saya yang minim budget ya, karena satu karung sebesar ini ya, satu karung pasir sebesar ini, kalau yang halus itu hanya 25.000 teman-teman kalau di tempat saya di sini ya. Dan untuk yang kasar itu kemarin saya beli 15.000 per karung ya teman-teman, dan ini sudah ada yang saya pakai juga. Oke, untuk praktek saya akan ambil pasirnya sedikit ya teman-teman, sebentar ya. Nah, segini mungkin sudah cukup ya. Nah, dan oke teman-teman, saya sudah berada di luar ya untuk membersihkan. Dan tahap yang ke satu ya teman-teman, tahap yang pertama, karena pastinya kita harus sudah punya pasirnya ya. Misalkan belum ada, tinggal beli dulu ya teman-teman, dan harganya sesuai yang tadi saya sebutkan. Kalau misalkan di sini pasti di setiap daerah pun harganya itu tidak akan berbeda jauh ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman pasti sudah bisa melihat mana yang besar dan mana yang halus ya teman-teman. Nah, ini yang kecil-kecilnya, dan ini juga sebetulnya bisa dipakai. Dan lebih mudahnya lagi kita beli yang halus ya teman-teman, jangan yang kasar seperti ini ya. Tetapi saya lebih suka yang kasar, jadi saya beli yang kasar saja seperti ini ya, dan harganya juga lebih murah ya teman-teman. Nah, untuk tahapan yang pertama itu kita harus cuci dulu ya teman-teman. Nah, ini kita cuci supaya si kotoran-kotoran yang menempel ya di pasir ini, karena di tempat saya di sini toko-toko itu rata-rata simpannya langsung ke tanah ya teman-teman, tidak menggunakan cor-coran dulu bawahnya untuk menyimpan pasirnya. Jadi ini pasti sudah tercampur ya. Nah, itu kita lihat ada tanah ya, dan ini juga yang besar seperti ini kalau misalkan kita lihat ya. Nah, ada yang isinya batu kerikil seperti ini besar, ada juga yang tanah ya teman-teman. Nah, jadi tujuannya di samping kita buang yang debu-debu yang seperti ini ya, kita membersihkan dari tanahnya juga ya teman-teman. Dan kesalahan saya dulu, saya mungkin ada sedikit kesalahan di tahapan pencucian ini ya. Dan untuk pencuciannya yang salah itu yang hanya asal bersih ya teman-teman. Biasanya 2-3 kali bilas itu bersih ya, tetapi belum maksimal ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama kita kasih air dulu ya, cuci untuk tahapan pertama. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, ini juga yang pertama bisa sambil kita buang-buang akar rumput seperti ini ya. Dan ini bisa teman-teman lihat yang tadinya bersih ya, setelah kita ubek-ubek seperti ini, airnya berubah menjadi coklat warna tanah ya. Nah, otomatis pasir yang tadi kita lihat putih itu karena banyak debu-debu pasir seperti yang ini ya teman-teman. Nah, ini masih ada di tangan saya. Nah, ini sebetulnya ketika kita bilas satu kali akan terlihat coklat seperti warna tanah ya. Dan ini sudah pasti tanah yang tercampur di pasir ini lumayan banyak ya teman-teman. Nah, ini bisa membuat ikan WS juga ya. Saya sudah pernah coba yang hanya asal bersih. Ikan saya kurang lebih 80 ekoran, tempat penyimpanan pakan ya, karena dulu saya berawal dari pelihara ikan predator aligator ya teman-teman, aligator spatula. Nah, waktu itu saya punya akuarium penyimpanan untuk pakan. Nah, itu kurang lebih ikan wadernya ada 80 ekoran,
itu mati semua dalam satu malam ya teman-teman. Dan saya lihat gejalanya pagi hari itu ada tanda-tanda WS dan ternyata sangat cepat sekali kalau misalkan di air yang kotor ya. Dan waktu itu saya juga merasa kalau waktu saya cuci ya pasirnya itu masih kurang ya teman-teman. Nah ini sudah ketiga kali ya teman-teman, sudah ketiga kali saya kasih air, warnanya masih seperti ini ya. Dan biasanya kalau pasir-pasir yang dijual di toko-toko akuarium ya atau toko perlengkapan akuarium, nah itu pasirnya sudah lumayan bersih ya teman-teman, tinggal dicuci saja 2 atau 3 kali bilas juga sudah bagus ya teman-teman, sudah bisa digunakan. Dan kalau pasir yang seperti ini, nah itu masih coklat ya. Nah ini ulangi terus pokoknya sampai warna airnya itu masih bersih ya teman-teman. Kalau misalkan air yang baru kita masukkan ke tempat kita cuci pasir ini bersih, terus kita ubek-ubek seperti ini, warna airnya masih bersih, tidak berubah seperti ini, nah itu sudah beres ya untuk tahapan yang pertama ini ya teman-teman. Nah, untuk mempercepat durasi videonya saya akan cuci dulu sampai yang tadi saya sebutkan ya teman-teman, sampai bersih. Nah oke teman-teman, ini sudah bersih ya, tuh airnya tidak sekeruh yang tadi, dan ini sudah termasuk kategori yang ya bersih ya teman-teman. Tinggal mungkin kalau teman-teman masih ragu, nah tinggal buang seperti ini dan tambahkan air lagi ya beberapa kali. Nah, sampai teman-teman yakin kalau airnya itu tidak terlalu berubah seperti tadi ya. Dan terlihat sekali ya perbedaannya air yang pertama, kedua, ketiga sampai keempat dan yang sekarang ya teman-teman. Nah itu dia tuh, teman-teman juga sudah bisa lihat kurang lebih di akuarium akan sejernih ini ya nanti kalau kita sudah isi air ya teman-teman. Dan kalau teman-teman bilang masih sama saja karena air yang kita perlukan juga butuh banyak ya, kalau misalkan pasirnya banyak, itu sebetulnya teman-teman bisa akali dengan cara seperti ini ya. Nah airnya hanya rata pasir yang akan kita cuci atau yang sedang kita cuci, nah lalu buang ya. Nah ini tidak banyak teman-teman, kurang lebih di wadah yang sebesar ini dan pasir, nah pasirnya sebanyak ini hanya ya butuh kurang lebih setiap tahap itu hanya setengah gelas ya teman-teman. Nah, setengah gelas untuk minum juga airnya itu bisa ya teman-teman, yang penting bersih ya. Dan untuk yang bilang misalkan biaya tagihan air atau tagihan listrik juga sama saja ya, bisa dijumlahkan, kalau misalkan total itu bisa termasuk mahal juga. Nah teman-teman juga bisa akali dengan menampung dulu air hujan ya kalau sedang musim hujan. Nah itu saya rasa lebih aman ya teman-teman untuk tagihan yang bengkak ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita masuk ke tahap yang kedua ya teman-teman, dan kita isi air dulu sedikit. Nah isi air dulu ya sedikit seperti ini, dan kita langsung lanjut ke tahap yang kedua ya teman-teman. Dan untuk tahap kedua ya, kalau sudah seperti ini teman-teman bisa langsung masukkan ke tank ataupun disimpan dulu di wadah penampungan ya, karena kadang-kadang kita sudah punya ikan tetapi masih belum kita kasih pasir ya. Nah kita bisa simpan di wadah penampungan seperti ini, dan diisi air ya teman-teman, jangan lupa isi air. Lalu masukkan garam ikan ya teman-teman, masukkan garam ikan dan kita diamkan kurang lebih, kalau mau maksimal ya itu 2 hari 2 malam ya teman-teman, karena katanya untuk penyebab ikan terkena WS itu dari bakteri yang bisa mati
ketika 48 jam tanpa inang ya teman-teman, atau tanpa hewan yang bisa dia hinggapi ya teman-teman, karena WS itu jamurnya itu menempel ya di tubuh si ikan. Dan untuk waktu 48 jam itu atau 2 hari 2 malam itu kemungkinan besar untuk bakteri-bakteri pemicu jamur WS itu bisa mati ya teman-teman. Nah terus teman-teman tinggal aduk-aduk saja ya. Mohon maaf sekali karena kebetulan di rumah saya garam ikannya barusan saya cek itu di tempat yang biasanya saya simpan stok garam ikan ya, takutnya terjadi sesuatu ke ikan saya. Kebetulan habis teman-teman, waktu itu ada ikan untuk pakannya, karena sekarang saya sedang treatment ikan cana saya dengan full pakan ikannya untuk ikan cana auranti dan juga cana blue fulcra ya teman-teman. Nah jadi kemarin itu saya pakai untuk tank yang ikan baru ya teman-teman, ikan dari alam, ikan tangkapan alam, untuk pakan ikan-ikan cana yang sedang saya coba kasih makan dengan pakan full ikan ya teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa masukkan garam ikan secukupnya saja ya teman-teman. Kalau mau banyak lebih bagus lagi ya. Nah kita simpan 2 hari 2 malam, lalu nanti airnya kita buang. Mau dibilas silakan, mau langsung juga bisa ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau membilasnya karena takutnya kebanyakan ya kandungan garam yang masih menempel di pasir, silakan. Dan kalau misalkan teman-teman sudah yakin kandungan garamnya tidak seberapa dibandingkan air yang ada pada akuariumnya, teman-teman bisa langsung memasukkan ke akuarium ya teman-teman. Nah jadi mungkin tahapannya hanya seperti itu, dan kesalahannya biasanya rata-rata karena pencuciannya kurang bersih, lalu yang kedua karena kita terburu-buru ya ingin cepat memasukkan pasir yang seperti ini ataupun pasir yang khusus akuarium ke akuarium kita ya teman-teman. Karena untuk tahapan yang kedua ini yang direndam dengan garam ikan itu sebetulnya tidak hanya untuk pasir yang seperti ini saja ya teman-teman, sebetulnya itu berlaku untuk semua pasir supaya lebih aman ya teman-teman. Dan waktu dulu saya coba, walaupun sudah bersih seperti ini terus saya tidak rendam, itu masih ada saja kejadian-kejadian yang tidak saya inginkan ya. Dan kalau misalkan sudah direndam, nah itu tinggal masukkan ke akuarium ya teman-teman. Tetapi kalau di akuarium kita sudah ada pasir lama, terus kita hanya isi segini ya, saya berani jamin itu tidak akan berpengaruh ya teman-teman, asalkan kita cucinya itu bersih dan kita tinggal masukkan takaran garam ikan ke airnya saja ya. Dan walaupun tidak kita tambahkan garam ikan, itu saya sudah berani jamin 80% masih aman ya, karena ikannya sudah beradaptasi dengan sempurna ya di tanknya, dan sudah ada pasir yang lama juga ya teman-teman. Jadi bakteri pengurainya juga sudah matang, sudah ada, dan ikannya juga sudah sehat ya teman-teman. Karena biasanya WS itu mudah sekali menjangkit ikan yang masih beradaptasi atau yang baru masuk ya teman-teman. Nah, kalau ikannya sudah lama saya masih berani jamin ya teman-teman. Nah sebentar saya akan buang dulu airnya karena saya akan masukkan langsung ya untuk pasir yang ini ya teman-teman, karena ini sedikit juga ya. Tapi kalau misalkan kotor walaupun hanya segini, itu bisa mencemari tank kesayangan kita ya teman-teman. Nah oke teman-teman, saya akan masukkan ke tank yang ini ya, karena ini pasirnya masih kurang banyak ya teman-teman, tipis. Dan nanti kalau misalkan kita sudah isi ikan predator, pasti ini akan mudah sekali berubah ya untuk pasirnya. Apalagi kalau ikan predatornya sudah besar ya teman-teman, atau sudah masuk ke ikan remaja ya teman-teman, biasanya sudah mulai kejar-kejaran, berbeda dengan ikan yang masih anakan ya teman-teman. Oke, saya akan masukkan. Dan biasanya
kalau yang sudah ada airnya seperti ini harusnya kita masukkan ke ke botol dulu ya teman-teman. Tetapi untuk mempersingkat waktu dan juga sebetulnya akan sama saja karena ini bukan aquascape ya teman-teman. Nah ini seperti ini pun bisa ya, karena tidak akan mengganggu tanaman karena di tank ini tidak ada tanamannya ya teman-teman, hanya lumut-lumut liar saja yang tidak saya harapkan ini memenuhi bagian akuarium ini ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman, kita tinggal rapihkan. Dan kalau misalkan ikannya besar ini tidak perlu kita rapihkan juga, sudah bagus ya teman-teman, karena walaupun kita rapihkan seperti ini, kalau ikannya besar itu pasti akan diacak-acak lagi ya teman-teman. Nah oke, kita tunggu beberapa saat sampai akhirnya berubah menjadi bersih lagi ya teman-teman. Ini mungkin butuh waktu 5-10 menitan ya. Nah oke teman-teman, kita sudah bisa lihat ya, ini saya diamkan baru 4 menitan ya, 5 menit kurang. Ini sudah lumayan bersih lagi, airnya sudah lumayan jernih lagi. Dan kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Tuh ikannya tidak ada yang parkir-parkir ya, semuanya masih berenang-renang. Dan saya sudah mempraktikkan ini berpuluh-puluh kali ya teman-teman, atau mungkin ratusan kali. Dan ini di samping minim budget ya teman-teman, ini juga saya merasa pasir ini ya cocok saja ya untuk background warna hitam, juga pasirnya tidak terlalu gelap ya teman-teman. Dan untuk background warna putih juga ini pasirnya tidak terlalu terang ya. Jadi kalau misalkan ikan yang cocok di background hitam, kita tinggal ganti backgroundnya saja. Dan untuk ikan yang cocok di background putih, kita juga tinggal pasang background putih ya teman-teman, tanpa harus ganti-ganti pasir ya teman-teman. Dan yang paling penting untuk kaum yang mendang-mending dan minim budget seperti saya, ini sangat bisa sekali untuk menjadi alternatif ya teman-teman, karena harganya jauh sekali lebih murah dibandingkan pasir-pasir untuk akuarium khusus ya teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin seperti itu ya cara saya mengolah pasir untuk bangunan supaya bisa kita gunakan untuk akuarium ya teman-teman. Dan untuk poin pentingnya teman-teman perhatikan ketika sedang pencucian, dan juga tahap yang kedua yaitu pemberian garam ya teman-teman. Jangan terlalu cepat, jangan tergesa-gesa ya, kecuali teman-teman sudah punya tank yang kosong baru mau mulai, teman-teman langsung masukkan pasirnya, lalu susun batu-batuannya ya. Kalau misalkan ingin menambahkan batu-batuan atau akar ya teman-teman, nah itu silakan langsung isi air dan kasih garam ikan. Dan nanti setelah 2 hari teman-teman bisa mulai isi ikan ya teman-teman. Dan untuk proses 2 hari itu, kalau misalkan ada pompa akuariumnya, filtrasinya juga sudah dipasang, teman-teman silahkan nyalakannya supaya ada proses penyaringan ya teman-teman, dan airnya itu terus berputar ya. Dan kalau nanti sudah 2 hari teman-teman bisa mulai isi ikan ya teman-teman. Dan kalau misalkan yang sudah ada ikannya, silahkan teman-teman simpan dulu, jangan terburu-buru ya teman-teman, supaya tidak terjadi atau mengurangi resiko penyakit yang bisa kena ke si ikan ya teman-teman. Nah jadi saya sarankan kalau misalkan sudah ada ikannya, teman-teman bisa simpan dulu di wadah penampungan dan rendam dulu dengan air garam ikan ya teman-teman. Dan itu saja ya untuk video kali ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir dan semoga bermanfaat ya.
untuk teman-teman yang ingin coba menggunakan pasir untuk bahan bangunan ini ya teman-teman. Nah, oke, terima kasih sekali lagi ya buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.